Assalamualaikum teman-teman. Hai semua, perkenalkan nama saya Widya Wiranda. Dari Prodi PAUD, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai perkembangan fisik dan motorik pada anak usia bayi. Sebelumnya, saya ingin bertanya pada teman-teman sekalian, apakah ada dari teman-teman yang memiliki saudara, keponakan, atau adik yang masih berusia bayi? Apakah teman-teman sekalian pernah mengamati perkembangan fisik yang terjadi pada bayi tersebut? Apakah bayi tersebut bisa tengkurap, merangkak, bahkan berjalan? Jika iya, berarti bayi tersebut dalam keadaan normal. Karena pola perkembangan fisik pada bayi terjadi pada 2 tahun pertama, dan kemudian di sini saya akan menjelaskan 2 pola pertumbuhan. Yang pertama ada pola sepak paula powder. Apa itu sepak paula powder? Sepak paula powder, di dalam pola tersebut ada pertumbuhan yang dimulai dari bagian atas atau kepala, kemudian berlanjut pada anggota bagian tubuh dan di bagian bawah seperti bundar, tangan, batang tubuh, ataupun kaki. Namun, jangan salah, di kepala juga bisa terdapat pertumbuhan seperti di bagian otak, mata, telinga, hidung, dan juga mulut. Dan ada pula terdapat sebuah contoh seperti di dalam keluarga ada seorang bayi. Bayi tersebut disediakan berapa mainan oleh orang tuanya. Kemudian saat bayi tersebut ditunjukkan pada sebuah permainan, bayi tersebut bisa terlebih dulu untuk melihat benda mainan tersebut daripada untuk meraihnya. Setelah mengalami beberapa pertumbuhan lagi, bayi tersebut sudah dapat menggunakan tangannya untuk meraih atau dapat menyentuh benda tersebut. Kemudian yang kedua ada pola prosmodistal. Apa itu pola prosmodistal? Pertumbuhan ini dimulai dari badan bagian tengah, kemudian bergerak pada badan bagian paling ujung seperti jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Seperti contohnya yaitu bayi tersebut dapat mengendalikan otot-otot pada batang tubuh dan lengannya sebelum ia dapat menggerakkan ataupun menguasai lainnya otot-otot jarinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek berat badan. Saat bayi baru lahir, biasanya memiliki berat badan rata-rata yaitu 2,9 hingga 3,6 kg. Wah, lumayan berat juga ya guys. Ada sebuah fakta menarik mengenai berat badan bayi. Jadi apa 1 bulan pertama bayi itu akan mengalami kenaikan berat badan sebanyak 5-6 ons setiap minggunya. Lalu saat 6 bulan pertama bayi juga akan mengalami kenaikan berat badan sebanyak 2 kali lipat dari berat badan lahirnya. Kemudian yang terakhir saat 1 tahun pertama bayi juga akan mengalami kenaikan berat badan sebanyak 3 kali lipat loh guys. Untuk menunjang peningkatan berat badan anak tersebut, maka kita memberikan gizi yang cukup. Jadi selama umur 0-6 bulan bayi hanya bisa diberikan ASI oleh ibunya. Kemudian pada bulan berikutnya bayi bisa diberikan makanan berupa MPASI atau makanan pendamping ASI-nya. MPASI diberikan ini harus memiliki kalori yang tinggi dan juga harus memiliki kandungan seperti karbohidrat, protein, sayur, buah, lemak, serta zat vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena dengan pemberian gizi yang baik maka anak akan dilancarkan metabolisme tubuhnya. Kemudian peningkatan pertumbuhan perkembangan anak dan juga peningkatan imunitas anak tersebut.
ASI ini penting karena mengandung nutrisari yang sangat dibutuhkan oleh bayi. ASI ini diberikan dengan tujuan agar seorang bayi dapat membangun kedekatan pada ibunya. ASI ini memiliki kegunaan yang sama dengan gizi, tetapi ASI juga dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan otak. Mengenai perkembangan pada otak bayi merupakan perkembangan yang begitu cepat. Bayangkan saja, otak bayi yang baru lahir adalah 25% dari berat otak ketika sudah dewasa. Namun, ketika berusia 2 tahun, angka tersebut sudah mencapai 75% dari berat otak orang saat orang dewasa. Wah, sangat cepat ya teman-teman. Selanjutnya, selain berat badan, kita juga akan membahas mengenai panjang badan pada bayi. Panjang badan pada bayi baru lahir rata-rata mencapai 45,4 hingga 53,37 cm. Ada sebuah fakta menarik, yaitu panjang badan pada bayi itu akan bertambah sebanyak 2,5 cm di setiap bulannya loh guys. Wah, cukup lumayan ya. Selanjutnya mengenai pola tidur pada bayi. Apa itu pola tidur pada bayi? Oke, saya akan menjelaskan pola tidur pada bayi. Di sini, bayi biasanya akan tertidur selama 18 jam. Wah, lumayan lama juga ya teman-teman. Hayo, peringatan bagi para orang tua yang memiliki bayi. Jam tidur bayi itu sangatlah penting ya, karena apabila kurang maka lantai tersebut akan mengakibatkan beberapa hambatan pada perkembangan otot bagian belakang, dan juga akan mengurangi kadar otot yang menyebabkan perjalanan informasi akan menjadi hambatan ke otak. Di sini juga dianjurkan posisi tidur yang baik, yaitu posisi tidur yang terlentang, karena hal tersebut akan mencegah bayi mengalami susah napas saat terbangun. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perkembangan motorik pada bayi. Jadi, di sini seorang bayi itu akan memunculkan keterampilan motoriknya saat seorang bayi itu memiliki persepsi atas apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan. Dan ada pula contohnya seperti bayi yang sedang memperhatikan sesuatu. Nah, bayi ini memiliki rasa yang ingin tahu yang sangat tinggi mengenai apa yang ia lihat. Kemudian, untuk meresponnya, bayi tersebut memunculkan keterampilan motorik untuk memuaskan apa yang ingin ia ketahui. Pasti teman-teman sekalian pernah juga mengamati mengenai bayi yang terlebih terkesan seperti kepo atau memiliki rasa yang ingin tahu tinggi. Jadi, saat mereka ditunjukkan sesuatu mainan ataupun suatu barang, maka seorang bayi itu cenderung akan itu langsung menghampiri barang tersebut untuk mencari apa sih sebenarnya barang itu. Ada juga contoh aktivitas motorik lainnya pada bayi seperti seorang bayi yang sudah mulai bisa mengguling, tengkurap, merangkak, meraih benda, bahkan ia sudah bisa berjalan loh guys. Gerak refleks ini juga bisa dilakukan oleh seorang bayi sebelum ia dapat melakukan gerak motorik yang lebih kompleks lainnya. Selanjutnya, ada 4 jenis gerak refleks. Yang pertama, ada rutin refleks atau refleks mencari. Ini contohnya seperti ketika seorang bayi itu dielus pipinya atau diusap pipinya, otomatis bayi tersebut akan menoleh ke arah usapan tersebut. Dan yang kedua, ada refleks asmetik atau refleks mengisap. Jadi contohnya seperti di saat bayi diberi ASI. Yang ketiga, ada mororefleks. Hal ini terjadi ketika seorang bayi
itu mendengar sesuatu yang mengejutkan, kemudian bayi ini akan melengkung punggungnya atau menggerakkan kepalanya di belakang. Yang keempat, ada routing refleks atau refleks menggenggam. Contohnya, orang bayi itu akan menggenggam suatu benda dengan tangan kuat. Kemudian ada perkembangan motorik secara kasar. Perkembangan ini melibatkan otot-otot besar. Jadi bayi dari usia 0-24 bulan itu bisa menggerakkan lengannya dan pergelangan kakinya. Contohnya seperti gerakan kepala, memiringkan badan, bahkan sampai merangkak. Kemudian ada perkembangan motorik secara halus. Di sini lebih melibatkan otot-otot kecil. Jadi, bayi di usia 0-24 bulan itu mulai bisa melakukan menggerak-gerakan halus, seperti menggenggam benda, mengambil makanan di jari-jarinya, bahkan mereka menjepit benda menggunakan jempol dan telunjuknya. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa perkembangan motorik kasar atau halus ini akan terjadi secara bertahap. Sekian dari saya, apabila salah kata mohon maaf dimaafkan ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.